Makanya saya bilang kalau soal uang sama kayak soal hubungan ya Kak Mer ya, harus cek dan recheck. Benar. Karena mereka bilang gini, cuci otak kan. Semakin besar modal semakin aman. Makanya ada yang kalah sampai 20 miliar kan. Mereka mengelabui seluruh Indonesia termasuk pemerintah. Selama ini afiliator yang ternama ini ngapain ngasih edukasi kalau ujung-ujungnya cuma mengharapkan membernya kalah gitu. Sebenarnya tujuan utama kita maju ini bukan karena kita loss, karena ini penipuan gitu. Hai teman setia, balik lagi di TS Talk sama aku Marian dan hari ini ada Melanie. Of course, Hello, yes. Mel. M2M, M2M, always. as Yes. always. Oke, ini kita akan ngebahas sesuatu, let's straight to the point, sesuatu yang emang lagi, it went viral everywhere, semua orang lagi ngebahas ini, ya. Sebenarnya it started dari semua orang tuh tiba-tiba pengen instantly rich. Bener. Pengen dapat sebutan crazy rich, ya. Siapa yang nggak mau coba? Siapa yang nggak mau? Tapi ujung-ujungnya banyak yang crazy ya kan? Iya. Right. Rica kagak ya? Nah, oke, jadi kita, what we're gonna talk about? Oke, jadi ini yang ini banyak deh setiap kali gue buka berita nih keluar nih ininya. Dan sekarang kenapa heboh karena korbannya tuh banyak banget. Benar. Dan korbannya itu bisa di semua kalangan ya, dari orang yang mau pengalaman investasi dan orang yang mungkin pertama kali investasi. Masih cupu ya. Benar. Uang masih ngumpulin sedikit-sedikit atau Iya. justru misalnya orang-orang tua yang uangnya memang that's the only money they have gitu. Ditaruh semuanya dan hilang. Ya. Dan ini sebetulnya banyak pelakunya nggak cuma dari satu company tapi ada beberapa. Nah, jadi hari ini kita kedatangan ada 2 orang yang memang korban langsung lah ya dari scheme ini. Ada Mas Maru dan juga ada Mas Rob. Dan of course kita harus ada pakar investasi di sini yaitu teman kita Pandu Syahrir. Dia adalah Ketua Aftek Asosiasi Finansial Teknologi dan juga Komisaris BEI Bursa Efek Indonesia. Wadirut TBS Energi Utama dan Kepala Badan Pengembangan Keuangan Digital Kadin ya. Wow. Ini hanya 4 dari role dia yang lain tapi yang sangat relevan dengan topik kita hari dan ini. Dan ini untuk membacakan aja kegiatan beliau itu sudah menghabiskan 4 menit dari durasi kita. Betul ya. tapi this is why we need to have him karena nggak boleh orang yang salah gitu. Benar-benar orang yang ngerti banget apa aja yang dibutuhkan sebagai legal association di fintech. Dan juga mungkin bisa sekalian edukasi lah ya karena kayaknya hal-hal ini tidak pernah disosialisasikan sehingga orang banyak sekali ceroboh. Gitu. Jadi bukan hanya dari kacamata dari korban aja ya sharingnya pengalaman kalian, tapi juga mudah-mudahan Mas Pandu bisa share nih sebagai knowledge ke masyarakat. Boleh kan semua orang itu punya ibaratnya usaha untuk bisa mengembangkan uang yang ada dengan caranya mudah-mudahan pengennya kan sekarang tuh everything pengennya cepat kan gitu loh. Tapi caranya yang kita ambil ini kadang-kadang orang bilang if it's too good to be true, there must be something fishy. Ada yang nggak beres nih. Apakah betul selalu seperti itu? Go to you dulu deh Mas Pandu. Makasih juga nih diundang nih adik saya yang ngundang makanya harus datang walaupun mungkin pertama kali juga jadi terima kasih diundang Mas. Nice to meet both of you juga. Amel, nice to meet you as well. Tapi emang secara garis besar Aftek tuh mungkin saya jelasin dulu nggak bakal boring. Gue udah siap-siap. Anggotanya ada 360 tapi semua perusahaan yang besar, kecil tapi register di OJK. Yang paling penting itu. Dan memang sekarang selama 3 bulan terakhir dari pinjaman online ilegal dan sekarang investasi yang ilegal makin gede. Ini jadi dan ini menurut saya makanya ini tugas kita juga sebagai asosiasi di bawah OJK yang harus proaktif. Makanya nih saya pengen sharing-sharing aja, pengen ketemuan juga sama bapak-bapak, mas-mas gimana, what should we do sih together. Dan menurut saya emang komunikasi, makanya saya terima kasih banget bahwa kita buat acara seperti ini biar kita bisa saling sharing lah, ya kan? What to do and most important what not to do. Tadi sempat di-mention kan harusnya kita berani investasi kalau perusahaan itu terdaftar di OJK. Sebagai orang awam, apakah kita gampang untuk mengecek itu terdaftar OJK? Sebenarnya gampang, dicek fintech.id ya itu ya, kita ada websitenya. Sebenarnya Instagramnya juga ada, jadi nanti kita pasang di bawah Instagramnya. Tapi memang kita juga akan lebih proaktif lagi di sosmed. Karena emang semua ngeliatnya sosmed lah, lewat TikTok, semua lah aplikasi-aplikasi itu. Jadi memang soal seperti ini balik ke diri kita. Karena kita semua tuh pengen punya mimpi. Saya punya mimpi. Tadi pengen punya mimpi sandaran kan, punya mimpi macam-macam beda-beda kan mimpinya. Disebutin kan? Makasih loh. Semua punya mimpi itu masing-masing. Benar. Tapi juga ingin lebih baik lagi. Karena orang Indonesia selalu mikirnya begitu. Nah, bagaimana caranya? Dan kita pasti lewat afiliator, kita mungkin nonton di YouTube ya Mas ya. Atau misalnya lewat teman yang udah sukses atau dari keluarga. Kita langsung percaya. Nah, itu makanya saya bilang kalau soal uang sama kayak soal hubungan ya Kak Mer ya, harus cek dan recheck. Benar, kayaknya sembarangan pacar. Jadi soal kantong sama soal hati sebenarnya sama. Benar. Kantong tapi lebih nyakitin loh. Kenapa? Karena misalnya tiba-tiba apa-apa, perasaannya sakit hati nggak ada, terus uangnya juga nggak ada. Jadi kalau double. hati cuma hati kan? Karena sakit hati aja. ambil miskin kan? Iya. By the Jadi way, double. By the way tadi jadi gampang ya untuk ngecek bisa ke fintech.id. Nah, sebelum kita pengen tahu share cerita Mas Maru Mas Rob,
yang lagi beken banget di berita adalah binary option. Iya. Boleh tolong dijelasin secara singkat, Simple. what is binary option? Ya namanya dua opsi, ya atau tidak, naik atau turun. Jadi itu bisa underlying-nya saham, bisa underlying-nya misalnya saham Bitcoin bakal naik nggak dalam 1 menit ke depan, ya betul kan Mas ya? Jadi saya taruh misalnya 1 juta rupiah, kalau naik saya dapat 800.000 untung, tapi kalau rugi langsung 0 per 1 menit. Nah itu sama kayak pergi gaming, bahasa saya gaming. Gaming itu ada namanya game of luck or game of skill. Ini mungkin luck. Tapi kemarahannya banyak orang-orang ini rupanya is neither game of luck or game of skill. Hanya full penipuan. Jadi uangnya masuk, tiba-tiba ada satu misalnya contoh, aplikasinya mati. Pas dihidupin, uangnya udah hilang semua. Jadi itu nothing to do about game of skill or game of luck. Beda kan? Sebenarnya ini nyangkut gaming ya. Jadi seharusnya bagusnya kalau ini udah gede harus ada dipajakin juga sebenarnya salah satunya ya. Buat nanti yang dengar gitu loh. Nah, tapi itulah kepentingannya karena banyak orang juga tahu masuk saya bisa bikin uang cepet nih. Beda sama tadi cerita kita sebelumnya saya masukin uang dapat bunga 2% per bulan. Bukan. Ini saya masukin uang misalnya 500 juta atau 10 juta atau 1 juta, saya bisa make money segini loh, ya kan? Tapi double share probabilitas mungkin saya bisa make 5 juta, gitu kan? 50% per bulan. Kurang lebih gitu. Dalam waktu yang sangat singkat. Dalam waktu yang sangat singkat. Jadi emang itu adalah bahasa saya game of skill atau game of luck. Kayak taruhan gitu lah ya. Mas, tadi Kasarnya. sebenarnya bener nggak sih apa yang tadi kita bilang bahwa kalau emang ini sesuatu yang sama seperti hubungan. Kalau misalnya ada cowok nih misalnya, ini analoginya gampang ya. Masa cewek aku. Misalnya ada cowok yang udah baik, kaya, pokoknya kayak semuanya tuh kayak it's just too good to be true. Sama nggak sih soal keuangan? Mirip-mirip kayak gitu. Kalau if it's too good to be true, kita harus agak suspicious, bener nggak? Bukan suspicious, selalu pikir Recheck. positif, Anaknya tapi positif, cek ya. dan recheck sama orang yang berbeda. Cek orang 3 yang kali, berbeda. cek, recheck dan recheck again. Background check ya. 3 orang yang berbeda background check. Kalau sama ya sama kayak makan bibit, bebet, bobot, gitu kan. Lihat yang selalu dicek adalah bobotnya. Kalau bibit kan kelahirannya mau gimana lah, tapi bebet bobot tuh harus dicek. Oke. Mungkin kita langsung masuk ke ceritanya Mas Maru ya. Ceritain aja secara, karena aku tahu Mas Maru udah sempat ngomong mungkin sama media yang lain. Secara singkat, gimana awal pertama kali kok bisa masuk ke skema ini, ke skema ini, skema investasi ini? Dengar dari siapa, dapat info dari siapa? Pertama itu kan dari afiliator ya. Jadi pintu masuk di dalam aplikasi ini adalah afiliator. Jadi setelah kita tahu ya ada anak muda yang baik hati, suka berbagi, punya harta banyak, mau ngajak orang lain supaya bisa kaya raya juga. Nah, aku sendiri kan melihat hasilnya itu kan mereka trading tiap hari, kadang dalam 1 menit bisa puluhan juta, bahkan ratusan juta. Nah, aku pikir ini berarti ada ilmunya gitu kan. Nah, setelah itu saya ke YouTube-nya ternyata ada ilmunya. Dia bagikan di sana ada strateginya gitu ya. Nah, setelah itu saya pelajari dan juga teman-teman kan akhirnya habis di sana. Sorry Mas, berarti di YouTube-nya secara terbuka dikasih tahu terbuka ya? semua. Step-stepnya, cara-caranya? Ya, bahkan mereka berani bilang, mohon maaf si Ika ini bilang, ini legal. Ini udah resmi dan sangat aman. Nah, terus saya ini lagi saya lihat ada hasilnya, ya kan? Akhirnya saya masuk. Nah, setelah itu ini ternyata masuk penipuan. biar teman sekian ngerti ya. Ini masuk ke dalam mobile aplikasi. Masuk ke dalam aplikasi itu ya, bergabung. yang sudah didaftar bergabung ngelihat sendiri pergerakan uangnya. Betul. Pertama kamu tanam berapa? Masukin berapa? Saya masih jutaan. Masih jutaan. Jutaan habis, puluhan habis, saya masukin lagi ratusan. Karena mereka bilang gini, cuci otak kan. Semakin besar modal semakin aman. Sorry, semakin besar? Modal semakin aman, 50 juta ke atas katanya. Jadi aku pikir kalau 500 juta udah aman lah gitu kan. Makanya ada yang kalah sampai 20 miliar kan. Seorang wanita, ada yang 2,5 M dari Palembang. Jadi mereka yakin bahwa semakin besar modal, semakin aman. Tapi di awal-awal memang ada pergerakan naik? Pergerakannya tetap ada. Dia bisa naik, bisa turun kan. Kita bisa beli turun juga, bisa. Jadi yang kita tahu tadinya ini benar. Tapi setelah kita bongkar semua, ini penipuan kan. Ya, tapi artinya di awal sampai kamu mau tahap terus menambah uang kamu, kamu melihat ada progres gitu kan? Dari afiliator ini. Iya. Nggak, dan bisa udah dapat duit bunganya, keuntungannya memang sudah didapatkan. Ada dapat dikit, memang nggak sebanding, tapi saya pasti yakin kalau mereka bisa, masa saya nggak bisa gitu kan? Kalau saya kalah berarti analisa saya ada yang salah nih. Nah, ini analisa barunya, silakan pelajarin.
Ya. betul. Nah seperti itu akhirnya habis semua. Bentar deh, Mas Pandu, gini, orang kan naruh duit ya. Gue misalnya diajakin aja satu bisnis, naruh duit let's say 50 juta aja sebenarnya kan kita mikir gitu loh. Tapi ini berarti kan ada brainstorming, brand was whatever yang mereka lakuin sampai Dan berulang-ulang komunikasi. berulang-ulang. These people sampai percaya banget loh gitu. Kita Kok semua sih? bisa kok. Aku rasa kalau diulang-ulang terus mungkin percaya. Ya kan? Apalagi misalnya ada kayak mungkin zaman dulunya pakai semacam relationship manager, ngomongin dulu sistemnya offline. Iya betul. Sekarang sistemnya semua online. Iya. Tapi nontonnya YouTube. Coba kok kalau sering-sering nonton YouTube pasti makin percaya, semakin cek. Karena informasi paling cepat diinformasikan tuh lewat sosial media. Iya, betul. Ya kan, bukan tulisan. Benar, karena tiap hari melihat, Tiap hari melihat, dengerin. masuk lama-lama ya. Betul. Wow. Kalau Mas Rob sendiri gimana pengalamannya? Nah, sebenarnya pintu masuk saya ke dalam ini itu sekitar tahun 2021. Nah, jadi golden momennya para afiliator ini tahun 2020 itu lagi zaman COVID. Nah, jadi kan di zaman COVID ini kan Semua cari peluang. Semua lagi cari peluang lah, susah Nggak kan, bisa kemana-mana juga. Iya. Dan para karyawan itu kan pada WFH. Iya. Nah, kemudian mereka buka YouTube. Nah, buka YouTube. Nah, yang nggak habis pikirnya, kita kan nggak kenal sama afiliator ini siapa. Kita nggak subscribe mereka juga. Tapi selalu muncul di beranda. Nah, Kalau jadi di TikTok di FYP-nya langsung keluar. jadi kan secara tidak langsung bahwasanya ini menjadi konsumsi kita setiap hari karena kita melihat ini terus kan. Nah, kemudian saya melihat lalu terjerumus gitu. Apa yang bikin kamu tertarik selain pastinya keuntungan? Kemudahan. Kemudahan. Nah, jadi si Ika itu kan menyampaikan bahwasanya kalau misalnya di binary option itu kalau di saham agak ribet lah. Jadi ada tekniknya bermacam-macam teknik gitu kan. Nah, kalau di binary option ini lebih mudah lah intinya gitu. Lebih simpel. Dan udah merasakan keuntungan awal-awalnya? Kalau awalnya semua member pasti dapat keuntungan. Pasti di awal gitu ya. Makanya jadi nagih. Iya, gitu. endingnya bakal loss semua pasti. Boleh tahu invest berapa dan kerugiannya udah berapa? Kalau di deskripsi YouTube sendiri itu si Ika menyampaikan bahwasanya dia tutorialnya ada mulai dari deposit, mulai dari sampai ke withdraw. Nah, jadi kalau kita masuk ke dalam member itu awalnya harus 700.000. Itu tanda keseriusan kita. Itu minimum investment ya? Iya, ke dalam member, ke dalam grup Telegram itu. Gitu. Rp700.000. Awalnya, tapi saya kemarin awalnya masukin deposit itu 2.200.000. 2.200.000. Ini semua dikomunikasikan melalui grup Telegram? Grup Telegram. Lalu untuk transaksi dari Telegram juga atau ada aplikasinya? Kalau untuk transaksi itu kita sendiri. Kita sendiri di melalui mobile application? Iya. Sampai akhirnya kamu masukin berapa? Endingnya total loss-nya itu sekitar 60 juta. Nah, tapi kerugian yang saya alamin itu bukan cuma 60 juta, tapi saya bahkan sampai berhenti kerja gara-gara ini. Sampai resign dari kantor. Saking pengen fokus dengan si binary ini? Iya. Sekarang udah bekerja lagi, Mas? Usaha kecil-kecilan. Usaha kecil-kecilan. Nyesel nggak ini? Ya, setelah udah terbongkar, ya nyesel. Makanya sekarang pengen share supaya orang lain nggak tertimpa hal yang sama ya. Bener. Nah, kalau Mas Maru sendiri, tadi belum sempat di-mention nih, kerugiannya, investmentnya. Saya total 500 juta ya, lebih kurang. Jadi habis semua dalam 6 bulan. Ya, 6 bulan. Jadi proses itu bertahap tentunya. Jadi karena kita udah didoktrin, cuci otak, masih ada harapan. Jadi mereka ini kan memberikan sebuah narasi. Narasinya itu mereka ini kalah di awal. Si Ika waktu itu udah mau lompat dari gedung katanya, tapi aku nggak tahu kan apa ini. Ini kan katanya lagi ya kan. Faktanya belum tentu. Jadi dia udah kalah, tapi dia belajar lagi, akhirnya ketemu metode baru, akhirnya sukses. Nah itu yang terus ini. Jadi jangan menyerah, pasti berhasil. Jadi kayak di endurance itu loh. Endurance. Endurance itu ketahanan. Lo kalau gua bisa, gua nggak nyerah, masa lo nggak bisa? Ya, itu dia. Kan ada sosok afiliator ini ya, si orang ini yang memang menciptakan suatu brand atau image kalau dia itu kaya banget, ya kan? Apakah itu efek sehingga kalian percaya? Itu salah satu yang influence kalian? Itu mengonfirmasi bahwa mereka hasilnya itu hasil tradingnya. Tadinya kami tahu kan mereka trader, bukan afiliator kan. Mereka menutupi itu, mereka mengelabui seluruh Indonesia, termasuk pemerintah. Mereka ini sukses dari trading. Termasuk pemerintah? Iya, termasuk pemerintah, dikelabui semua. Bahkan kalau ditanya di podcast itu, mereka bilang trading saham katanya. Dia mengalihkan ke sana. Nah, seperti itu. Jadi mereka semuanya dibungkus, ternyata penipuan. Ternyata mereka nggak sukses di trading. Right. Mas Pandu kok bisa begitu? Maksudnya gini, segitu banyak orang ya,
seperti tadi disampaikan, bukan hanya A kelas AB, ini bener-bener majemuk variety banget gitu. Tadi kalau according to them as a victim, itu pemerintah pun ibaratnya ikut quote unquote kok bisa nggak tahu. Mereka di podcast ngomongnya seperti itu. Gimana Mas kok sampai seperti ini? Aku rasa ini emang selalu ada lah. Ini kalau bahasanya selalu ada. Orang tahu, masyarakat tahu, tapi semua masyarakat tuh pengen merasakan sukses. Makanya kalau lihat yang namanya afiliator, selalu show. Ya kan, show bawa bajunya bagus, mahal, jam, atau naik ya pesawat lah, apalah, semua itu karena itu sesuatu yang diasosiasikan sama sukses. Tapi sebenarnya malah kalau tahu kan, kalau orang-orang yang benar-benar sukses biasanya malah kalau bisa rendah-rendah mungkin kan, bajunya biasa, ya kan biasa malah kalau boleh nggak ketahuan. So they're always flexing ya? Flexing itu showing off. Showing off. Not flexing like this. Gitu. Tapi pokoknya sama lah. Jadi ini menurut saya ini suatu pelajaran karena menurut saya ini makin lama online tuh makin banyak. Karena udah bagian dari hidup kita semua. Betul. Kayak sekarang aja bikin acaranya kan kita selalu menggunakan sosial media nih semua kan. Nah, menurut saya orang Indonesia tuh selalu ingin mengharap lebih. Mimpi itu penting. Ya semua kita sama lah punya mimpi yang penting kan. Maka mau nggak mau kita harus belajar. Jangan halu juga. Kalau sesuatu bener nggak sih ini? Ini bener apa enggak? Tapi emang paling efektif. Marketing untuk ngelihatin sukses itu paling gampang. Karena orang suka. Orang suka lihatnya, gitu loh. Betul. Nah, kalau dari sisi pemerintah saya nggak bisa ngomong apalah, tapi kami dari sisi asosiasi pelajarannya ngingetin, tapi ngingetin itu biasanya kurang efektif juga. Betul, susah. Karena kita kayak mama, kayak bapak-bapak kan, udah nggak gitu ngingetin, kamu hati-hati ya, nggak apa-apa bisa. Tapi ntar kalau udah kena, jangan sakit ya, gitu kan. Itu masalah isu kita tuh sebenarnya komunikasi. Makanya perlu dibantuin komunikasinya gimana sebaiknya. Siap. Sangat menyedihkan kalau bisa. Sebenarnya satu hal yang sangat menyedihkan adalah kita harus ngelihat orang-orang menjadi korban dulu sampai akhirnya baru pesan ini baru bisa tersampaikan. Tadi kan Mas Maru sempat mention Mas Maru adalah koordinator korban-korban yang kena dari penipuan ini. Boleh tahu ada berapa orang yang sekarang lagi di ini? Sekarang sudah dalam grup itu ada 12.800 ya. 12.800, nggak jebol handphone lo Mas. Buset, itu pasti kan semua semuanya minta duitnya tuh. 12.800 Tapi ada orang. koordinator yang ngurus admin. Tapi ini semua asal penipuan dari afiliator yang sama? Berbeda. Oh, dari beda-beda grup Bukan ya? hanya yang dua ini, tapi banyak lagi yang belum dipanggil kan. Jadi di Fintech ID apakah ada informasi list-list company-company apa aja yang harus dihindari? Enggak, kalau dihindari nggak ada. Tapi kalau yang ada. Kan kita hanya ada berapa? 360 anggota. Dari situ yang untuk penggunaan dana pihak ketiga mungkin ada 160. Ya kan segitu kan 160 itu yang register. Lebih susah yang tidaknya. Karena yang tidaknya nambah terus Banyak bisa berubah. Betul. Malah sekarang kita bilang kalau ada yang bandel, kita coba kejarnya bukan perusahaannya. Langsung ke owner. Jadi ownernya nggak bikin yang baru-baru lagi itu. Dan isunya masalahnya Mas yang afiliator ini bukan afiliator perusahaan-perusahaan yang banyak yang dari luar negeri juga. Ini yang complicated matters juga. Ada dari Indonesia kerjasama sama orang yang di luar untuk penyerapan dana. Jadi mereka register company mereka sebagai perusahaan luar negeri. Betul. Jadi kesannya itu legit gitu. Karena kan ada kurang lebih sekarang 90 lah yang bisa diidentifikasi. 90-nya hilang bisa ada 90 yang baru. It happens. Terus begitu Terus begitu. Makanya kita hanya bisa meningkatkan kesadaran. Makanya terima kasih juga Mas ini kita untuk komunikasi harus makin aktif. Benar. Tapi kalau hanya buat ngingetin, memang nggak efisien, nggak pernah efektif. Tahu kenapa? Kita trauma bapak ibu kita, diinget-ingetin mulu. Apaan sih? Gue bisa sendiri. Sampai akhirnya makanya. Biar tahu rasa sendiri gitu. Boleh tahu Mas Maru, Mas Rob sekarang pengembangan kasusnya udah sampai mana ya? Sudah tahap ini ya tersangka. Nah ini lagi kumpulin bukti. Cuman dari kita dengarkan dari saudara Ika ini ada yang dihilangkan seperti handphonenya. Karena sebagai bukti maksudnya ya dana yang baru ditemukan kan masih sedikit ya. Kalau si DSI itu udah terkumpul dalam rekening, udah diblokir. Nah kita terus sampaikan ke penyidik bahwa dikejar asetnya yang di Bitcoin sama kripto. Karena waktu itu dia sering beli itu waktu di konten. Mas kalau boleh tahu di antara di grup Telegram kamu itu kan semua kan kamu mengkoordinasi banyak banget nih yang korban-korban. Paling besar korban kena berapa duit? 20 miliar. 20 miliar. Dari satu orang? Satu orang. Itu wanita masih muda ya.
Berarti sebenarnya yang tadi kita bilang, maksudnya ini orang-orang yang invest nih bukan berarti orang yang tertipu karena bukan pengalaman investasi, nggak punya duit, tapi orang yang punya duit pun udah sering pengalaman investasi masih bisa ketipu juga gitu loh. Jadi tapi makanya itu juga lucu nih nambah ya, kalau yang semua kalah kan tuh betul, tapi kalau yang udah kaya, mostly greed. They actually know, mereka udah tahu dikit feelingnya, tapi ya coba deh untuk nambah atau apa, greed, itu greed. Jadi ini semua beda-beda, ada yang dari mimpi paling bawah. Kalau yang susah mungkin bermimpi memang mimpi, coba bisa nggak? Karena tadi yang saya bilang game of skill. Ini bisa nggak, bener nggak skill? Tapi sekarang yang kita buktikan ini bukan skill, bukan juga luck, memang full ini. Nah ini ya, full of what, Mas? Ya penipuan lah bahasanya, manipulasi. Manipulasi kosong. Nah itu sesuatu yang memang bagus kita bicarakan sebagai suatu masyarakat tentang ini. Tentu kita kalau mikir Pak, semua berjenjang bertahap. Nggak ada semua yang instan lah dalam hidup itu. Makanya kita bisa nabung, bangun bisnis. Kalau kayak Mas, paling bagus investasi ke diri sendiri, ke skill set. Harus ke situ at the end of the day. It takes process, it takes time, and sometimes orang ya nggak hanya orang Indonesia, kita deh gitu semuanya all over the world, we hate the process kan gitu, karena sekarang kan ditunjukin semuanya di Instagram segala macam, kok orang ini bisa cepet kayak tadi Mas bilang, terstimulasi dong, kok dia bisa cepet muda-muda udah kaya banget gitu ya. Jadi gampang nih orang. By the way kalau dari tanda-tandanya, apakah duitnya bisa balik atau enggak nih? Kalau itu kita serahkan ke pengadilan. Tapi yang pasti semua korban ini kan darurat. Jadi kita berharap kepada pengadilan, ya kan, uang yang udah disita kembalikan ke korban. Tapi tentu saja kami mengikuti aturan. Tapi harapan kami semoga pengadilan punya hati nurani untuk membantu korban ini. Sebenarnya kan model kayak gini yang offline tuh dulu udah pernah banyak ya Mas. Gitu. Kalau sekarang kan online. Kalau melihat dari sejarahnya, menurut Mas Mandu bisa nggak sih balik duitnya? At least half of it bisa nggak balik? Wah kalau half nggak, susah aku rasa. Susah ya? Susah. Karena segitu banyak orang juga segitu banyak orangnya, dan masalahnya itu harus dikoordinasi bener. Tidak ada satu yang benar-benar gede bisa teken. Ini kan berbedaan, ada asimetrik lah antara yang kena dan yang kenain. Nah itu isu terbesarnya. Jadi even sekarang yang di pasar modal, contohnya 2017 sampai 2019 lebih besar tuh. Sampai sekarang masih belum bisa di-solve. Tapi menurut saya ya insya Allah sebentar lagi lah akan selesai urusan di sana. Takes time Pak, itu bisa 5 tahun urusan ini nih. Takes time. Apakah investasi sebenarnya ada asuransinya? Nah. Kalau yang proper enggak ya? Kalau yang proper tidak ada. Semuanya kalau mau bunga jelas masukin bunga di bank. Ya kan? Kalau misal di pasar modal enggak. Ada yang bilang itu guarantee, check and recheck. Check and recheck. Mungkin pertanyaan recheck 3 kali kalau dibilang terproteksi, check and recheck. Nah, ini pertanyaan aku nih ya, masalah check dan recheck ya. Jadi kan banyak banget orang-orang membuat suatu company bilangnya ini investment company, mau itu aplikasi lah bentuknya atau apapun kan. Dan banyak juga yang sudah diinvest sama venture capital. Oh iya, betul. Benar nggak? Nah, misalnya gini, saya sendirilah, saya kan juga tahu lah venture capital di luar sana siapa aja. Terus misalnya ada yang nawarin, investasi di sini bunganya segini, gini, pakai aplikasi gampang segala macam. Terus dicek, ini cek dan dicek, I'm doing my check and recheck ya. Oh ternyata udah diinvest sama venture capital ini ABC. Tapi masih ada resiko dong. Resiko di mana nih orang juga bisa kabur dong, bisa bawa duit. Resiko itu jadi ada 2. Kalau misalnya bisnis yang menyangkut online. 1 fraud dari dalam, kedua hacking dari luar. Makanya kita di Avtech tuh sangat fokus bukan aja pengembangan bisnisnya, tapi juga risknya. Itu sangat penting karena ya yang jahat bisa dalam dan bisa luar kan. Itu yang harus kita jaga, dan yang paling penting you have to check udah register belum di OJK. Itu aja. Cara paling gampangnya lo udah cek belum? Google aja, tinggal pakai Mas Google. Bisa keluar ya sebenarnya. Bisa keluar. Tapi sebenarnya kegiatan trading sendiri seperti kayak gini nih di Indonesia yang legal juga ada Mas? Namanya beli saham, jual saham, beli saham emas. Bukan, binary itu essentially buy itu kan either 2 option. Kan ini 2 opsi kan? Yes or no. Naik atau turun. Ya kan hanya itu kan? Buy or sell, that's it. Tapi ini adalah underlying-nya hanya memprediksi misalnya saham A dalam waktu 5 menit ke depan naik apa turun. There's nothing legal about that karena nggak ada underlying. You're just betting with somebody. Bettingnya apa nggak jelas, ya kan? Jadi sebenarnya si afiliator ini apa yang mereka lakukan sebetulnya ilegal. Ya bahasanya tidak diregister kan, tidak ada di Bapepti, tidak ada di OJK. Really sorry ya, kasihan banget sebenarnya orang-orang yang, again tadi Mas Pandu bilang kalau yang di atas mungkin ya sebuah greedy karena mereka sudah punya banyak sebenarnya. Tapi yang di bawah ini yang punya mimpi. Itu fokus utama. Right, pengen keluar dari satu scope just want to be better lah. Pengen besok lebih baik daripada hari ini. Itu aja fokusnya. Ya kan kita hidup begitu. Mas Maru, sorry kalau boleh tahu background atau full time kerjaannya apa? Saya tadinya usaha ya. Usaha saya ada konveksi, saya jualan lah.
Oke. Apakah dengan kehilangan udah ngefek ke kerjaannya sekarang? Hancur semua. Hancur semua. Pastilah. Ya, karena pikiran nggak fokus, ya kan. Terus ada penyesalan juga, ya. Semua karyawan bubar semua, nggak ada modal lagi, habis semua. Sekarang step-stepnya mau bangkit kembali gimana nih? Saya sendiri harus bangkit ya bersama teman-teman karena kita lihat ini penipuan, makanya kita maju. Dan pertama itu kan saya sangat menyesal, artinya kemampuan saya terbatas di sini, tapi setelah kita tahu ini adalah penipuan, akhirnya kita benar-benar bersuara lebih keras, ya, dan kejahatan ini harus berhenti. Kenapa? Ini akan merusak generasi ini, merusak bangsa ini, merusak nanti generasi kita, anak-anak kami, ya seperti itu. Jadi harus berhenti. Jadi dengan ini sekarang udah dijadikan tersangka, semua korban itu sudah mulai lega. Tapi agak lega sedikit agak lah. lega, bukan berarti masalah mereka selesai. Jadi harapan mereka nanti uangnya bisa kembali lah seperti itu. Karena sebetulnya ini bukan cuma masalah kehilangan uang ya, tapi it's about mental ya. Mental orang-orang sekarang, anak-anak muda yang ngelihat those crazy rich instant, ngerasa kalau zaman kita dulu kan ya, kalau selalu diingetin kalau lo pengen kaya, lo pengen sukses harus belajar, harus giat, merintis karir ya kan. Sekarang pengen cepet gitu. Mas Rob sendiri pas waktu tahu, waduh ternyata duit saya 60 juta saya udah invest, udah berhenti kerja, duitnya hilang. Apa momen itu gimana, langsung gimana gitu? Nah, ada sempat down-nya kayak apa? Sebenarnya itu di saat kenapa saya speak up juga, itu awalnya saya juga punya beberapa teman yang afiliator. Nah, jadi saya punya teman yang afiliator, terus saya mikirnya, loh ini teman saya kenapa berhasil gitu. Itu dalam waktu 1 tahun dia udah punya segalanya lah ibaratnya gitu kan. Nah, karena saya tahu juga background dia apa sebelumnya. Nah, kemudian saya tanya apa sih keuntungannya gitu, karena saya sebelumnya belum tahu, karena kan saya member nih, jadi afiliator dan member itu instrumen yang dipakai sama, jadi kita benar-benar nggak tahu bahwasanya ternyata mereka itu ada saldo palsu, jadi di dalam akun itu saldonya 1 miliar, Palsu semua. palsu, jadi kan kita baru tahunya sekarang. Ada yang 13M. Jadi dia benar pakai orang-orang terdekat ya, kan tadi bilang temen ya, jadi teman sendiri yang sebetulnya brainwash kamu ya kan, jadi based on trust juga sebetulnya awalnya. Iya, nah tapi kalau teman saya ini bukan, saya nggak ada sangkut pautnya ke dia, karena kan saya kan ke si Ika. Nah tapi saya bertanya kan karena saya belum pernah ngelihat member itu berhasil di binary option. Yang kita lihat itu bahwasanya yang berhasil itu ya afiliator ini gitu. Tapi dia kan ngelihat bukti nyata kan, teman terdekatnya pelan-pelan growing banget secara cepat gitu. Nah yang saya tahu kan dia member, ternyata afiliator, dan dia langsung nyampaikan bahwasanya, aku bilang ke dia, apa sih keuntungan afiliator itu? Nah, terus dia bilang, kalau keuntungan afiliator itu, kita itu tugasnya cuma cari member doang. Cuma cari member, nanti kalau kekalahan member, itu masuknya ke kita. Nah, kekalahan member, ya, keuntungan buat kita. Iya, nah semenjak dia bilang itu baru aku mikir, terus selama ini afiliator yang ternama ini ngapain ngasih edukasi kalau ujung-ujungnya cuma mengharapkan membernya kalah gitu. Iya. Itu sih. Jadi emang udah dipikirin ini skemanya dari atas ya, terus ya. Gokil ya, gila loh. Sebenarnya kalau kita ini mau jadi afiliator bisa gampang ngembalikin duit yang loss itu, tapi karena kita tahu cara kerjanya begitu, makanya kita ini maju, ini nggak benar. Iyalah, benar-benar. Kamu tinggal di Jakarta apa tinggal di Medan? Di Bogor. Oh, di Bogor. Oke. Wow, Rob katanya pernah ditawarin juga jadi member VIP sama si Ika. Kalau sebenarnya kalau ditawarin sih nggak pernah, tapi saya sendiri kemarin berhubungan sama dia lah gitu. Oh, ketemu langsung? Pernah DM-an juga sama dia. Oh, tapi nggak pernah ketemu langsung? Nggak pernah ketemu langsung. Hanya lihat di YouTube-nya? Hanya lihat di Instagram-nya? Sama di grup Telegram. Sama di grup Telegram? Iya. Oke. Wow, oke. Tadi ya itu berarti harus hati-hati ya, karena biasanya orang terdekat. Ini kan kayak kita nonton Netflix itu loh, Tinder swindle, inventing anak, itu semua sebetulnya kan someone yang menciptakan image yang dikenain orang-orang terdekat dulu gitu. Nah, dari Mas Pandu, what is the safest and best investment? Kalau mau mulai pertama kali, saya punya duit ekstra, saya pengen. Kalau aku tuh investnya pasti kayak education kamu, paling safe. Edukasi. Karena apa? Pasti balik modalnya jauh lebih cepet dari pendapatan kerjaan, dari semua pasti. Jadi sekolah? Sekolah. Jadi misalnya Anda dari SMA jadi D1 jadi S1, S1 jadi S2, bikin diri Anda jauh lebih mahal.
Ya, kerja kita apa sih? Biar bikin diri kita tambah lebih mahal. Jadi orang berani bayar lebih mengenai skill set Anda. Otak udah nggak nyampe, Mas. Bisa, kamu kan udah nyampe Masih di posisi sini kamu. Masih hidup gua. Selain sekolah deh, Mas. Itu What paling else? penting. Kalau kayak kamu kan kamu berapa 20 tahun mungkin udah membangun karir Iya, kamu karir, kan iya. dari muda banget sampai sekarang. That's game of it's a skill. Ya, kamu investasi ke diri kamu sendiri. You're sebenarnya. investing in yourself but not in the form of education, Betul. tapi from life Iya. experience Life gitu experience dan maksudnya. informal education yang banyak. Oke. Kalau ngomong untuk uang saya taruh di mana, ya yang cari paling gampang ya Anda lihat pasar modal. Paling simple, Anda bisa beli indeks. Returnnya mungkin nggak bagus-bagus, tapi pasti lebih bagus daripada Safe, inflasi. ya. Iya, iya. Safe. Tapi saya selalu bilang kalau kepada Mas, sekolah, education, naikin skill set, bikin diri Anda mahal. Karena sebenarnya karir kita tahu nggak kapan mulainya sebenarnya, umurnya? Berapa? 40-an baru mulai. Oh iya? Karena antara umur 20, 30, di bawah 30, sekolah belajar. Belajar. 30 sampai 40 bikin diri Anda jauh lebih jago tentang who you are. Umur 40 baru mulai karir. Makanya life begins Makanya at gue 40 ya. belum berkarir nih sekarang. Saya baru Masih berkarir belajar, nih. bener kan? Masih Iya, iya. belajar. Masih di bawah 30 semua, makanya baru 41. belajar. Oh, jadi 40. Jadi baru tahun pertama karir kan? Tahun pertama karir nih berarti ya. Justru karir dimulai di usia 40 ya, Mas. Karena kita 20-30 tuh pertama 20 sekolah lah, 30 Sekolah. pengalaman hidup, belajar dari pengalaman hidup, hidup. kerja juga, tapi membuat diri Anda become more valuable, lebih berharga. Baru pada saat itu 40 mulai. Oke. Oh, this is my year. Asik. Oke, jadi dari Ya. Mas Maru, Mas Rob, pengalaman hidup dong. Bisa dibilang ini proses belajar, ya nggak sih? Belajar banget ya, Mas. Belajar Ini mahal, pembelajaran mahal yang luar mahal. biasa Iya, dong sangat mahal, gitu loh. sangat Tapi ya paling nggak gini, sudah terjadi, kan kita tidak bisa merubah apa yang sudah terjadi di belakang, tapi paling nggak kalian bisa share kepada orang lain supaya orang lain bisa belajar melalui pengalaman berharga kalian yang sama sekali tidak murah gitu loh. Betul, betul. Apa yang mau di-share mungkin ke teman saya sekarang yang aduh amit-amit mudah-mudahan nggak akan kena Iya, juga iya. ya gitu. Mungkin pertama kali mereka pengen ngelihat itu. Harapannya sih semua masyarakat jangan pernah investasi titip dana. Itu sangat berbahaya. Sekarang ini yang paling berbahaya itu kan titip dana. Ada menawarkan tiap hari bisa langsung profit gitu ya, atau tiap minggu. Nah itu sangat berbahaya. Dan orang-orang yang paling berbahaya itu sebenarnya orang-orang yang terdekat ya, seperti yang tadi Mas bilang. Jadi seperti saudara. Ya. Karena saudara juga kan dia nggak tahu dia ketipu kan. Akhirnya dia mengajak saudaranya kan. Meyakinkan. Akhirnya ketipu dua-duanya kan. Jadi itu sangat berbahaya. Jadi teman-teman ya, jadi kita belajar dari ini, kami juga belajar. Ya. Artinya kesuksesan itu tidak harus diinvestasi. Ya, kesuksesan tidak harus diinvestasi, bisa juga di sektor real. Ya. Misalnya bangun usaha aja, bangun bisnis seperti itu, ya bisa sukses juga di sana. Jadi kalau memang kita nggak punya skill di sana, ya nggak usah investasi di sana. Tapi kalau mau serius, seperti tadi pasar modal atau saham, Yang aman-aman aja yang nih ya. aman aja, udah di sana aja pelajari sampai benar-benar mahir di situ. Oke. Oke. Next time kalau misalnya uang nggak kembali nih, Iya. tapi misalnya bisnis Anda udah balik lagi, pelan-pelan merintis lagi. Terus ada yang ngajakin, mungkin dengan form yang berbeda, bentuk yang Iya. berbeda. Tapi tempting lagi nih, menggoda lagi. Iya, iya. Dengan pengalaman ini, masih akan melakukan atau tertarik atau tidak? Saya nggak akan mau. Dia akan pernah mau lagi. Nggak mau. Kecuali saham ya. Kalau saham kan aku udah pelajari sebelumnya. Cuma memang lama prosesnya. Iya, iya. Nah, iya, tapi tentu saja di sana lebih aman lah seperti itu. Oke, kalau Mas Rob sendiri pembelajarannya apa yang bisa Mas share? Ya ini kan pembelajaran yang sangat mahal juga buat kita. Nah tapi aku mau sampaikan kepada teman-teman korban bahwasanya kalian itu jangan pernah takut untuk bersuara karena kalian itu di sini posisinya korban loh, bukan karena kita diserang. Kita diserang itu Ya, banyak sering yang nyerang dibilang kita. penjudi katanya. Padahal kan polisi sendiri menyampaikan bahwasanya ini bukan 303, tapi pasal 27 ayat 2 Undang-Undang ITE kan ada unsurnya. Iya. Nah, makanya kita juga harus percayakan ke Bareskrim. Nah, kita tuh diserang kayak satu kalau profit diam-diam, kalau loss koar-koar gitu kan. Nah, sebenarnya tujuan utama kita maju ini bukan karena kita loss, karena ini penipuan gitu. Jadi kalau misalnya kita biarkan, kalau kita diam, coba bayangkan kalau semua korban diam. Iya, iya. Ini pasti nggak akan seramai Hancur ini. semua. Pasti Iya. bakal ada korban-korban selanjutnya gitu. Jadi saya karena afiliator di luar sana masih banyak, jadi saya minta kepada teman-teman korban bahwasanya kalian harus berani, harus ungkapin aja apa yang harus kalian ungkapin. Jadi jangan pernah takut untuk bersuara. Emang Karena banyak kalian korban benar. yang masih takut untuk bersuara banyak. Banyak sekali. Kan bisa Karena malu. ada juga member itu yang kontak ke saya itu dia loss 1M tapi dia udah relain. Bayangin yang 1M aja dia ngerelain apalagi yang rekaman Bawah-bawahnya. jutaan gitu. Gitu Iya, sih. iya. Right.
Oke. Oke. Mas Pandu, anything else you wanna share? Karena ini lagi heboh banget ya, terutama di anak-anak muda yang usia produktif gitu. Ya, jadi ini saya makasih juga kita bikin acara ini, thank you, dan juga kepada both of you, karena both of you are celebrities and have influence, right? Salah satunya juga tolong bantu juga kita dikomunikasikan, jadi tahu dengan afiliasi siapa, karena pasti banyak yang ingin menggunakan jasa Anda sebagai brand ambassador atau apa. Ingat aja bahwa you are of some importance in this. Ini kan, jadi kita tolong bisa lebih banyak kerjasama juga, bahwa tahu your brand is as good as the association you're with. Itu juga sama pentingnya. Jadi ini semua bagian member dari society itu kita harus bekerja sama lah di sini. Jadi saya terima kasih banyak berdua sama mas-mas juga nih. Saya mohon maaf juga ini terjadi, tapi ya balik lagi kita harus bisa cek dan recheck. Apalagi uang kita sendiri. Betul. Yang nyarinya nggak gampang ya Mas ya. Mas Maru, Mas Rob, dan semua teman-teman korban mudah-mudahan cepat recover ya. Dan semua terselesaikan dan bisnisnya jalan lagi. Amin. Dan semoga makin banyak membantu teman-teman korban yang lain juga. Dan teman-teman yang belum menjadi korban jangan sampai jadi korban. Dan yang paling penting jangan sampai sakit ya. Karena kalau udah kena mental kan kadang-kadang fisik pasti yang digerogot ya. Harus kuat, harus sehat ya. Thank you very much. Thank you Mas Pandu. Mas Pandu. Mas Pandu, thank you so much waktunya. Mungkin nanti kita undang-undang lagi karena I'm sure masih banyak banget tips-tips investasi, bagaimana smart savings yang bisa di-share, karena sekarang banyak sekali option untuk investasi ya. Nggak cuma ini, ada kripto lah, ada segala macam. Nanti kita kupas tuntas lagi mungkin di program-program lainnya yang lebih menarik lagi gitu dari ini. Oke? Makasih. Thank you teman setia, jangan lupa nonton acara-acara program kita yang lain, akan ada yang baru-baru mulai bulan ini dan juga bulan depan. Dan juga di acara-acara baru di channel-channel lain yang kita udah kolaborasi. Thank you so much for watching. See you next time. Bye guys. Terima kasih.